Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Echa Kurnia Tamara. Saya adalah seorang mahasiswi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Salatiga. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas mengenai apakah penting bagi seorang santri belajar berwirausaha. Karena di era seperti ini banyak sekali hal-hal yang tabu yang dilakukan oleh orang tua ketika mereka sedang tidak memiliki kegiatan apa-apa. Seperti misalnya mereka lebih memilih untuk meninggalkan anaknya di rumah dengan melakukan hal-hal di luar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Nah, bagaimana sih seorang santri jika dia nanti sudah tidak berada di pondok lagi? Apakah dengan dia belajar berwirausaha di pondok, dia akan lebih baik atau tidak? Nanti, mari kita bahas pada sore hari ini. Dan saya pada sore hari ini tidak akan sendirian. Saya ditemani oleh seorang santri yang sedang belajar berwirausaha dengan menanam atau bercocok tani menggunakan media tanam hidroponik. Nah, perkenalkan di samping saya ada Mas Mukibin. Selamat sore Mas Mukibin. Sore Mbak Ita. Nah, bagaimana keadaannya? Keadaan apa ini? Ya, keadaan badan, otak, atau fisik, apakah sehat? Sehat, sehat. Alhamdulillah. Jadi Mas, bagaimana sih menurutnya Mas Mukibin? Apakah seorang santri itu perlu belajar untuk berwirausaha? Perlu atau tidak ya? Ya menurut saya perlu Mbak. Karena kan tidak mungkin kita kan misal sudah di rumah itu kan kerja Ya. pabrik atau kerja ikut orang kan nggak mungkin kan kita berpuluh-puluhan tahun ya. Oh iya Pastinya kita ya. kan harus mempunyai usaha sendiri, semisal apalah di situ seperti membuat keripik singkong atau membuat berkebun kecil-kecilan atau apalah, kan tidak mungkin kita apa namanya kerja di industri seperti itu kan menjadi karyawan berpuluh-puluhan tahun kan tidak mungkin. Oh, kalau kata orang bilang tuh ya, mendingan menjadi bos walaupun usahanya kecil daripada menjadi karyawan walaupun itu usahanya besar. Nah, seperti itu kali ya. Ya. Nah, terus apakah dari usaha ini, dari usaha-usaha yang sedang dilatih, gimana ya bahasanya? Kan Mas Mugibin ini sedang menjalani peran sebagai seorang santri nih ya. Ya. Santri di Pondok Pesantren Al-Mas'udiyah Blatar Bandungan. Jadi Mas Mukibin ini selain kesibukannya, selain mengaji, beliau ini sedang belajar berwirausaha, yaitu menanam hidroponik ini yang ada di depan kita. Nah, mengapa sih Mas kok pondok itu memilih wirausaha dengan membuat tanaman hidroponik, bukan dengan tanaman cocok tanam yang di tanah misalnya? Mengapa harus hidroponik gitu? Ya karena kan gini ya Mbak, di era zaman yang seperti ini kan semakin jarang ya orang, semisal anak petani itu kan pergi ke sawah atau bersama bapaknya ke sawah untuk menanam padi atau menanam sayur apa kan sekarang Ya, kan semakin langka ya. Itu malu kan kali salah ya. ya, malu atau gengsi lah. Ini kan salah satu alternatif untuk kita bisa bertani tapi dengan pakaian yang bersih kan gitu. Oh iya iya benar-benar juga sih. Oh, Mungkin itu salah satu alasannya. benar juga. Jadi tuh guys, mengapa sih kita kok memilih hidroponik? Jadi kalau misalnya teman-teman di rumah ada yang ingin bekerja bertanam, maksudnya bercocok tanam, tapi tidak mau kotor, salah satu pilihannya adalah ini, bertanam dengan cara hidroponik. Nah, apa apa sih bagaimana sejarah awalnya kok greenhouse ini bisa didirikan? Mengapa? Selain eh, apa namanya? Karena memang untuk latihan berwirausaha, apakah ada motif lainnya? Ya dari awal bisnis ini didirikan kan sekitar 1 tahun sebelum adanya corona ya Mbak ya. Oh, udah hampir 4 tahun berarti ya? Ya sudah hampir 4 tahun kan. Di situ kan dulu awal mulanya itu kan Abuya Agus Anim Aba Abdah itu yang mendirikan bisnis ini, terus kan dipekerjakan oleh orang desa ya, masih alumni. Terus itu sempat berjalan beberapa tahun, terus adanya corona itu, terus kan BHSB ini kan berhenti selama adanya corona Oh, itu.
Jadi Ya, sempat terus berhenti ya? ya terus di masa setelah corona itu kemudian beliau memberikan dawuh kepada saya untuk mengaktifkan kembali greenhouse ini. Itu Oh, caranya. jadi begitu. Jadi selain untuk menghasilkan menghasilkan uang, ini juga greenhouse ini namanya, tempat ini namanya greenhouse ya teman-teman. Jadi selain untuk menghasilkan uang, greenhouse ini juga dibuat untuk melatih santrinya berwirausaha. Ya ini dengan melakukan tanaman hidroponik ini. Nah, lalu kelebihan dari tanaman hidroponik ini selain bersih itu, selain membuat orang yang menanamnya bersih, apa sih Mas? Kelebihannya Iya, kelebihannya. Mengapa kok memilih hidroponik gitu loh? ya kan di hidroponik kita kualitas sayuran seperti ini kan terjaga ya Mbak ya. Kualitasnya, bersihnya, awetnya pun berbeda. Tahan lamanya suatu sayuran hidroponik itu berbeda dengan sayuran pada umumnya Mbak. Khususnya selada. Selada di pasar itu biasanya kalau kita beli satu ikat gitu ya, Iya. itu kan biasanya 1 atau 2 hari kan sudah layu. Tapi berbeda dengan tanaman hidroponik seperti ini. Ketika kok sudah dipanen terus di maksudnya tidak ditanam ke media lagi, semisal penjual kebab gitu ya, itu kan Iya. bisa awet selama kurang lebih 1 mingguan, tahan lama sebuah hidroponik ini. Oh, gitu. Ya. Jadi dia nanti setelah dipanen terus diberikan kepada konsumen, apakah itu harus ditaruh di air lagi Nggak, untuk mengawetkannya? nggak juga sih, kan biasanya ada juga yang ditaruh di air lagi seperti ditaruh di ember atau apalah, tapi tidak perlu juga karena ini memiliki tahan tahan daya lama ini di sebuah hidroponik seperti ini. Oh, jadi banyak sekali ya keunggulan hidroponik ini. Lalu, apakah pondok sendiri sudah memiliki supplier ketika masa-masanya ini di tanaman selada ini atau tanaman hidroponik lainnya itu panen, apakah sudah memiliki supplier? Sudah Mbak, Oh, memiliki sudah. sudah memiliki sekitar 5 konsumen tetap. Wah, lumayan banyak ya. Dan salah satunya bebek goreng ternama di daerah Salatiga. Wah, jadi ternyata setelah ini selada-selada ini dipanen, mereka ini dari pondok pesantren ini sudah memiliki supplier teman-teman, supplier yang mereka mempercayai kepada pondok bahwa selada ini berkualitas, makanya mereka percaya dan terus mengambil ke sini. Dalam setahun ini bisa berapa kali olahan ya? Maksudnya? Berapa kali tanam? Misalnya kan tanam, Ya, panen, tanam, panen. kalau selada ini kan pertumbuhannya selama kurang lebih 45 atau 40 hari ya Mbak. Berarti kan sekitar 1,5 bulan Iya. masa selada ini dari awal. Berarti kan 12 dibagi 1,5 bulan. Ataupun bisa dibuat satu bulan panen 2 kali juga bisa. Misal ini sudah setengah umur, terus kita menyusul lagi, itu kan juga bisa. Dan kami tidak ketika menanam kan juga melihat kebutuhan suatu konsumen pembelinya, butuhnya itu kan berapa, terus kan kita menanamnya kan menyesuaikan berapa yang dibutuhkan oleh konsumen tersebut. Oh, jadi masa panennya itu nggak langsung dipanen sekalian gitu ya? Enggak. Tergantung permintaan dari konsumen. Permintaan dari konsumen. Kalau membuat satu satu bedeng, Satu meja. satu meja. Oh, ini dalam satu meja ini kira-kira ada berapa bibit? Kalau ini satu meja ini sekitar ada 152 lubang. Wow, 152 lubang. 1 kilo selada itu biasanya berisi sekitar 4 atau 5 lubang. Oh, tapi ini untuk selada ini penyemaiannya beli bibit disemai sendiri atau beli udah disemai? Beli bibit sendiri, disemai sendiri ya. Oh, disemai di sini Ya. juga ya. Oh, ini paling yang di belakang ini ya? Yang di belakang itu tempat Oh, iya. semainya. Disemai dulu, lalu
setelah disemai memang besar di situ atau dipindahkan lubang? Dipindah sekitar 2 minggu dari semai, terus dipindah ke remaja, terus setelah itu dipindah ke lubang-lubang dewasa seperti ini. Bertahap. Kalau untuk airnya sendiri Mas, susah nggak sih untuk mengaturnya? Misalnya airnya itu kadang terlalu deras atau apa, itu pengaruh nggak sih untuk perkembangan selada sendiri? Ya tetap ada pengaruhnya Mbak. Kan di sini kan sudah dihitung berapa debit atau volume air untuk sekian paralon kan sudah dihitung. Yang terpenting kan kadar dari ppm atau pH sebuah air untuk kualitas tanaman tersebut ya Mbak. Itu juga diukur ya, Ya, pH-nya? juga dicek setiap 1 hari sekali atau 2 kali, itu lebih bagus. Apakah menanam selada secara hidroponik ini bermodal besar Mas? Ya tergantung sih Mbak. Kalau ini dulu sekitar 600 juta. Wah, 600 juta teman-teman, kita bisa beli mobil nih. Tapi juga bisa kita membuat sebuah greenhouse minimalis juga bisa. Kalau selada kan tidak harus seperti samping-samping, mungkin kan ditutupkan, tidak harus kalau selada. Tapi untuk tanaman yang lainnya seperti sawi atau pacoy atau melon kan harus ada kedap dari sebuah hama. Oh, jadi selada ini yang paling gampang hitungannya ya? Ya, yang paling gampang. Oh, begitu. Terus untuk omsetnya Mas, kira-kira berapa ya omset dari selada ini sendiri ya? Kan kita kan baru berjalan sekitar 3 bulan. Dua kali panen ini. Kalau yang pertama itu kita sudah mendapat omset sekitar 1,5 juta lebih lah untuk 1 kali panen. Berarti kan 1,5 bulan itu. Wah, besar teman-teman omsetnya ternyata. Itu baru pelanggan 5 pelanggan loh Mbak, belum yang lainnya. Besar juga. Kita bisa membuang sekitar 100 kilo dalam seminggu, kita dapat penghasilan sekitar 1 bulan itu sekitar 5 juta atau 4 juta. 1 bulan teman-teman. 1 bulan dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, wah bisa membalikan modal membuat greenhouse ini sendiri ya. Oke, apakah ini Mas Mukibin, ini dibuat tanaman ini, hidroponik ini, apakah menggunakan pupuk kimia atau menggunakan pupuk yang aman? Apa ya bahasa kita? Pupuk apa namanya? Organik. Organik, ya. Kalau di hidroponik ini pupuknya namanya abionik ya. Abionik itu sebuah cairan nutrisi, terus kan dicampurkan ke dalam tandon penampungan air. Oh, jadi di tempat penampungannya Ya, itu ya yang kan nanti memengaruhi kualitas dari ppm atau pH air tersebut, kan dipengaruhi oleh abionik, sebuah bahan kimia abionik tersebut. Oh, jadi nutrisinya itu bukan dari kayak misalnya pupuk disemprot atau pupuk yang diberikan secara langsung ya? Nggak. Tapi melalui air. Oh, lalu misalnya nanti Mas Mukibin pulang nih kan, udah nggak di pondok, kan nggak selamanya hidup di pondok nih ya. Apakah ada memiliki rencana untuk membuat hidroponik sendiri di rumah? Kalau rencana nanti pasti ada ya Mbak. Ada rencana untuk membuat hidroponik itu ada. Ya lihat kedepannya lah. Iya. Tapi misalnya ya kita di kalangan rumah nih kan Mas, kita kan hanya memiliki lahan sempit gitu ya. Apakah kita bisa membuat hidroponik ini sendiri di lahan yang sempit? Bisa. Nanti sistemnya dibuat dengan sistem DFT. Kalau ini kan NFT, sistem datar. Kalau yang satunya itu sistem tingkat-tingkat yang dinamakan dengan DFT, sistem seperti rolak gitu loh Mbak, seperti tangga. Iya. Berarti untuk meminimalisir itu tadi ya. Iya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu gitu kan, ibu-ibu kan sering pengennya enak, murah gitu kan. Iya. Tapi kan kadang sibuk gitu, nggak bisa ngurusin. Kayak misalnya ada saran nggak sih tanaman apa yang bisa ditanam di rumah tapi nggak terlalu susah ngurusnya gitu? Buat ibu-ibu. Iya, buat ibu-ibu. Ya mungkin kita bisa menanam di
polybag, tahu polybag Ya, yang polybag. hitam itu toh. Ya. Nah, itu kan bisa buat media tanam seperti menanam di rumah cabai 10 atau 5 batang lah gitu kan, bisa buat kesibukan sendiri. Tapi itu nggak susah ya perawatannya? Enggak susah. Kalau untuk tanaman hidroponiknya sendiri? Hidroponik ya bisa dibuat di rumah dengan media rakit apung. Rakit apung itu semacam apa ya, tanamannya itu mengapung di atas air. Jadi kita tinggal menyiapkan, semisal membuat kolam lele di rumah sekitar 4 kali 4 meter lah, itu kan bisa dibuat dengan rakit apung juga. Nanti atasnya dikasih tanaman hidroponik apalah, bayam, sawi atau selada kan juga bisa. Tumpang sari ya? Ya seperti itu, tapi kan di atas air. Iya, iya. Wah, nih teman-teman, ada tips untuk ibu-ibu yang di rumah ketika nanti ingin belajar bercocok tanam menggunakan media tanam hidroponik, bisa sekaligus dengan membuat peternakan ikan, ya, petangkaran ikan. Jadi di bawahnya untuk ikannya, di atasnya untuk tanamannya. Nah, terima kasih Mas Mugibin. Sekiranya cukup sekian sih untuk bekal teman-teman di rumah. Bagaimana sih cara menanam hidroponik. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah bahwa seorang santri itu juga perlu belajar berwirausaha. Karena kita nggak selamanya akan ikut kepada orang lain. Jadi lebih baik kita menjadi seorang pengusaha atau menciptakan lapangan kerja walaupun itu kecil, daripada kita menjadi karyawan walaupun itu dengan gaji yang sangat besar. Ya begitu ya sekiranya. Ya teman-teman, terima kasih telah mendampingi saya pada sore hari ini. Sekian dari saya dan Mas Mugibin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.